Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar, yaitu pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Selanjutnya langsung saja ke pasar oligopoli. Saya akan menjelaskan dari mulai definisinya, faktor-faktornya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, contoh, dan kelebihan dan kekurangan. Definisinya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang yang berjumlah sedikit, sehingga mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang, karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Pengertian lain adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Selanjutnya, faktor-faktornya. Faktornya terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, adanya efisiensi skala besar. Maksud dari efisiensi ini adalah adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadikan pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Efeknya hanya segelintir perusahaan saja yang berani mengambil peran di dalamnya. Selanjutnya, adanya kompetensi manajemen yang kompleks. Maksud dari kompetisi manajemen yang kompleks ini adalah bahwa dalam kegiatan pasar terdapat persaingan bebas yang menuntut perusahaan untuk mengambil peran dan langkah. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh. Ciri-cirinya ialah terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen, harga antar produk hampir sama, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar oligopoli. Contohnya, perusahaan rokok, industri jasa penerbangan, industri kendaraan bermotor, perusahaan semen, pabrikan handphone, operator telekomunikasi, produsen mie instan, dan lain-lain. Jenis-jenis pasar oligopoli ialah pasar oligopoli murni, ialah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja. Selanjutnya, pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau yang terjadi pada perusahaan lain. Pasar oligopoli kolusi ialah pasar yang dimana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen, karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Kekurangannya, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Kebijakan produsen terbesar biasanya teralis sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Oleh karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Sering terjadi perang harga antar produsen dan lain-lain. Selanjutnya, pasar monopoli. Di sini juga akan menjelaskan definisi, ciri-ciri, jenis-jenis, dampak, kelebihan, kekurangan, dan contohnya. Definisi dan dampak. Monopoli adalah kegiatan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya, produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dampaknya ialah membuat konsumen tidak memiliki kebebasan, kesenjangan dalam pembagian pendapatan usaha, menghambat inovasi dan teknologi. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh. Ciri-ciri tidak ada barang pengganti yang serupa. Industri satu perusahaan.
membutuhkan promosi iklan perusahaan. Perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Contohnya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Kereta Api Indonesia, PT Pertamina, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Badan Urusan Logistik, dan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli ialah perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research dan develop untuk mengembangkan produknya secara luas. Pasar persaingan monopoli bisa menghasilkan inovasi baru yang melindungi undang-undang, hak cipta, dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. Selanjutnya, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Kekurangannya ialah monopoli berkuasa dalam menentukan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua, persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak dapat membeli pada perusahaan yang lain meskipun merasa dirugikan. Persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Monopoli akan bebas menguasai pendapatan yang tidak merata karena keuntungan hanya pada monopoli dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya, yang terakhir adalah pasar monopolistik. Sama di sini juga saya akan menjelaskan definisinya, ciri-ciri, sifat persaingan, contoh, kekurangan, dan keuntungan. Definisi dan ciri-ciri. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang sama, namun berbeda karakteristiknya. Pasar monopolistik umumnya terjadi di semua pasar, baik tradisional maupun modern. Struktur pasar ini merupakan bentuk pasar secara nyata dengan ciri-ciri dari jenis pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki banyak penjual. Yang kedua, barang yang dijual berbeda corak ragam. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Hambatan masuk ke industri relatif rendah. Diperlakukan promosi yang aktif. Sifat-sifat persaingan. Yang pertama, selalu ada sejumlah besar penjual dan pembeli di pasaran. Produksi barang dan jasa yang diperjualbelikan lazimnya bervariasi, baik dalam merek, mutu, kampanye iklan yang dilakukan, dan dampak-dampak psikologis yang berbeda-beda terhadap konsumen. Perusahaan-perusahaan yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang memasuki pasar mempunyai kemampuan kendali yang terbatas terhadap harga karena dibandingkan dengan luasnya pasar yang harus dijangkau. Keempat, memasuki pasar persaingan monopolistik selalu mudah, namun sebelumnya memerlukan kampanye iklan yang luas dan besar biayanya. Lalu terbuka, peluang yang sifatnya bukan persaingan di dalam harga, tetapi persaingan dalam diferensiasi jenis komoditi yang dihasilkan dan persaingan dalam kampanye iklan yang dilakukan untuk menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya. Contohnya, pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Mineral, Prima, atau lain sebagainya. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk persaingan. Contoh lain untuk sepatu olahraga, misalkan Reebok, Adidas, Fila, dan lain-lain sebagainya. Sepatu olahraga, namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, dan keunggulan yang berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, banyak perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar membutuhkan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Kekurangannya, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga,
kualitas maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang cukup tinggi. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Segitu yang saya bisa sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata dan salah penjelasan. Terima kasih. Saya Nilza Muhammad Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.